Ada teman saya seperjuangan, Ibu Yeni Puspitasari, yang sudah melakukan ujian sidang terbuka kali ini dengan lancar. Ya. Saya ucapkan selamat Bu Yeni. Baik Bu Yeni, pertanyaan yang saya ajukan, Bu Yeni di sini sebagai praktisi perawat, ya, dan juga sebagai pendidik di institusi pendidikan kesehatan. Nah, apa yang bisa dilakukan Bu Yeni nanti, ya, sekembalinya nanti di institusi pendidikan? Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan nanti untuk mewujudkan, ya, dari manfaat penelitian yang sudah dipaparkan tadi itu, ya, maupun yang tertulis di dalam disertasi Bu Yeni. Kemudian wujud nyata apa, ya, jadi yang Bu Yeni lakukan, ya, khususnya nanti kepada ibu yang mengalami preeklamsi itu, ya, ataupun mungkin ibu hamil atau ibu bereklamsi yang tidak dirawat di rumah sakit. Ya, monggo, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat saya, Dr. Herin Mawarti, SKPNUS Magister Biomed. Dia adalah teman seperjuangan satu angkatan. Mohon izin menanggapi pertanyaan beliau. Dalam wujud nyata saya sebagai seorang pendidik dan juga saya berprofesi sebagai seorang perawat, di sini nantinya saya akan membantu di dalam proses pencegahan preeklamsi itu sendiri pada pasien ibu hamil di masyarakat dengan memberikan bimbingan antisipatif dan juga mengajarkan pada pasien berbasis bukti pendekatannya untuk mengurangi terjadinya resiko preeklamsia dengan melakukan kegiatan screening preeklamsia, deteksi dini tanda preeklamsia, dan juga pemeriksaan pengukuran tekanan darah yang akurat dan juga evaluasi berat badan pada ibu hamil dan juga melakukan survei dan juga dalam penentuan diagnosis preeklamsia untuk menentukan waktu rujukan yang tepat dan juga memberikan arahan untuk pengobatan farmakologis tentunya bekerja sama dengan profesi medis dan juga memberikan arahan terkait dengan adanya resiko panjang kaitannya dengan preeklamsia dengan penyakit kardiovaskuler. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Dr. Suhartini, Dr. Gigi M. Biotek untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat promotor dan co-promotor serta penyangga, dan yang berbahagia pada hari ini Ibu Yeni Puspitasari akhirnya telah sampai pada hari ini menyelesaikan segala proses riset yang cukup lama, ya Bu. Alhamdulillah hari ini sampai pada tahap ini. Menarik sekali disertasi dan riset yang telah dilaksanakan oleh Bu Yeni terkait dengan asuhan keperawatan untuk ibu hamil dengan preeklamsi. Karena kita tahu bahwa salah satu faktor penyebab peningkatan adanya morbiditas dan mortalitas dari ibu dan janin adalah preeklamsi. Nah, berdasarkan dari riset yang telah Ibu Yeni lakukan, kita tahu bahwa kemarin dilaksanakan pada kondisi pandemi, ya Bu ya. Apa kendala yang Ibu dapatkan pada saat proses pelaksanaan riset tersebut, kemudian bagaimana mengatasi kendala itu sehingga mungkin menjadi dasar peneliti-peneliti selanjutnya untuk bisa meneruskan riset ini. Mungkin itu Bu Yeni.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suhartini, Dr. Gigi, Magister Biotek. Beliau adalah teman seperjuangan saya 2017 yang sudah lulus lebih dulu. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan. Pada saat pandemi, keterbatasan penelitian yang saya alami cukup banyak. Pertama adalah kaitannya dengan masa pelayanan di ruang Merpati RSUD Dr. Sutomo pada masa pandemi, yaitu Januari 2021 sampai dengan September 2001. Itu adalah proses penelitian yang cukup panjang, 9 bulan, seperti lamanya proses mengandung. Yang saya alami adalah keran pelayanan atau tempat tidur pelayanan di ruangan Dr. Sutomo itu dibatasi karena harus berbagi dengan kasus COVID. Kemudian yang kedua adalah ruangan USG. Pada saat saya penelitian itu ada proses pembongkaran yang biasanya di depan, di poliklinik, ini dipindahkan di dekat ruang Merpati, hanya di kamar kecil ukuran lebih 3x4 mungkin ya, sekitar kecil sekali ruangannya. Sehingga waktu pelayanan yang terbatas dan juga untuk mendapatkan responden itu cukup lama, untuk mendapatkan kelompok kontrol dan kelompok intervensi, dan juga untuk indikator kesejahteraan janin yang saya ukur, itu seharusnya 5 indikator, jadi hanya 3 indikator dengan istilahnya pemeriksaan USG modifikasi, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Yeni atas jawabannya. Saya hapus dengan jawabannya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovendus dan promovendus serta para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan bermanfaat, cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan 1. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup tanggal 21 Februari 2022 yang diketahui oleh Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI. 2. Skala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudari promovendus diterima. Dan dengan demikian, Saudara Yeni Puspitasari, Eskap Nurse MKes, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 4 tahun 8 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan hak dan kewajiban, serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Yeni Puspitasari, Eskap Nurse MKes, adalah doktor ke-966 dari program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka selesai. Dipersilahkan pada promovendus untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pimpinan sidang. Mohon izin menyampaikan kesan dan pesan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga saya pada hari ini telah menyelesaikan program pendidikan doktor dan telah menyelesaikan penelitian dan penyusunan disertasi tahap akhir. Dengan rahmat Tuhan sajalah hari ini saya bisa
hadir di tempat ini secara offline. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada para pembimbing saya, khususnya yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, sebagai pembimbing akademik sekaligus promotor dan guru, serta Bapak yang selalu memahami kondisi saya dan selalu memberikan motivasi untuk saya bisa menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, kesabaran sehingga saya sampai pada tahap ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan beliau. Pada yang kedua, kopromotor 1 saya, Profesor Dr. Nur Salam M. Nurshons, sebagai kopromotor 1 dan guru saya yang telah membimbing saya dengan penuh perhatian dan selalu menyediakan waktu untuk berkonsultasi, memberikan arahan, dorongan, serta mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan beliau. Yang ketiga, pembimbing saya, Bapak Kopromotor 2, Dr. Agus Sulistiono, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Beliau sebagai kopromotor 2 saya dan guru saya yang telah membimbing dengan penuh perhatian di sela-sela beliau melayani pasien. Dia tetap memberikan arahan dan dorongan dan juga motivasi untuk saya menyelesaikan disertasi ini. Semoga beliau selalu diberikan balasan yang lebih baik atas kebaikannya. Selanjutnya dengan penuh hormat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pimpinan, kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, yang telah memberikan kesempatan dan juga segala fasilitas kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang kedua adalah kepada Koordinator Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Hendy Hendarto, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan juga rekomendasi akademik selama saya mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan studi program doktor. Yang ketiga, kepada Rektor Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, yang terhormat Dr. Sentot Imam Suprapto, Magister Manajemen, yang hari ini mengikuti acara ini melalui virtual Zoom. Terima kasih atas segala kesempatan, dukungan, dan juga bantuan yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan ini. Berikutnya kepada Bapak Ibu Pengurus Yayasan Surya Mitra Husada, yang terhormat Ibu Dr. Nurdina, Ibu Dr. Siti Farida Nurlaila, Bapak Dr. Haji Kusnadi, yang telah memberikan dukungan dan support untuk saya menyelesaikan studi program doktor ini. Dan hari ini bergabung lewat ruang Zoom. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen penguji mulai dari kualifikasi, proposal, kelayakan, dan juga tertutup, Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes, Magister Science, Profesor Dr. Kuntoro, Dr. MPH, Profesor Dr. Ahmad Yusuf, SKP MKes, Dr. Sri Utami, SKP MKes, Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. Magister Kesehatan, Dr. Ernawati, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, Dr. Asan, SKP MKes, yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat untuk peningkatan disertasi saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada penguji eksternal dari Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Bambang Raharjo, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan juga saran sehingga naskah disertasi saya ini jadi lebih baik. Berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada penyanggah,
para penyangga Prof. Ova Emilia, Dr. Magister Medical Education, PhD, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan dari FKK UGM yang telah meluangkan waktu beliau untuk menguji saya hari ini secara online, Profesor Dr. Indri Safitri Mukono, Dr. Magister Sains, kemudian Dr. Ahmad C. Romdani, Dr. Spesialis THT, Klinik Konsultan yang hari ini juga selaku pimpinan sidang, terima kasih. Dr. Rohmat Kurnia Santi, Dr. Hewan, Magister Sains, kemudian Dr. Yeti Hernaningsih, Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman penguji akademik, selaku teman seperjuangan, Dr. Eni Susanti, Magister Kebidanan, Dr. Herin Mawarti, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Biomed, kemudian Dr. Anis Satus Syarifah, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan, Dr. Mala Kurniawati, Magister Biomed yang hari ini bergabung secara Zoom, Dr. Suhartini, Dr. Gigi, Magister Biotek. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih seluruh dosen pengajar program doktor Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau adalah guru-guru saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna bagi kelancaran pendidikan saya. Terima kasih yang tak terhingga. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan beliau. Segenap perawat, bidan di ruang Merpati RSUD Dr. Sutomo Surabaya, bidan Sulianah Magister Kebidanan dan tim, juga segenap Dokter Ofsin di ruang USG Feto Maternal, Dr. Manggala Spesialis Obstetrik Ginekologi, beserta tim yang telah memberikan bantuan dan juga dukungannya selama saya melaksanakan penelitian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf akademik dan juga karyawan program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga, khususnya kepada Mbak Fitri, Mbak Atri, Mbak Mita, dan juga Mas Oki, yang telah memberikan bantuan dan juga pelayanan administrasi selama saya menempuh pendidikan ini. Kepada teman-teman seperjuangan saya tahun 2017-2018, saya juga berterima kasih karena dengan motivasi yang diberikan melalui grup kelas kami bisa menyelesaikan studi ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada kakak kelas yang sudah memberikan dukungan, Dr. Ninu Dian Kurniawati, Skepnes, Magister Nurse, Dr. Desi Sandra Sari, Dr. Gigi, MDSC, kemudian Dr. Zakiatus Sainiah, SST, Magister Kebidanan, Dr. Hani Puspita Aryani, Magister MM, Magister Kesehatan. Terima kasih atas segala dukungan dan juga bantuan dan motivasi yang telah diberikan dalam proses penelitian dan juga pendidikan saya. Secara khusus mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya yang hari ini bergabung secara Zoom, Bapak Firmanwati, Ibu Endang Ekowati, atas segala kasih sayang dan juga doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya. Juga dukungan yang luar biasa diberikan dari orang tua mertua saya, yaitu adalah mertua saya yaitu Bapak Kasnan dan juga Ibu Edi Sugianti. Dia senantiasa memberikan dorongan dan juga semangat dan juga doa untuk keberhasilan pendidikan saya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada almarhum suami saya, Bapak Marsis Udaya, yang telah memberikan izin pada saya untuk menempuh pendidikan S3, walaupun beliau hanya mendampingi selama 3 bulan. Saya studi di S3, tapi saya yakin atas doa beliau, saya bisa menyelesaikan studi hari ini. Dan terima kasih untuk calon pendamping sehidup saya, Bapak Budi Pujianto. Terima kasih sudah menemani saya berjuang 3 bulan terakhir ini. Saya menyelesaikan studi ini, sudah dibantu, ditemani untuk berjuang. Dan juga terima kasih untuk anak-anakku, si kembar, Joanna Kristi Putri Udaya, dan juga Christian Kiyosi Putra Udaya. Semoga bisa menjadi penyemangat sehari-hari, dan juga terima kasih atas segala doa dan juga pengertiannya
pada Ibu Ananda, karena sudah berbakti kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Akhir kata, hanya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna, penguasa segala ilmu. Semoga disertasi ini memberikan manfaat dan juga kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan. Semoga Tuhan memberikan berkat-Nya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Sidang, promotor, kopromotor 1, 2, dan para penyangga undangan akademik, dan khususnya Dr. Yeni Puspitasari, Sarjana Keperawatan, Master Kesehatan, yang alhamdulillah sudah berhasil menggondol gelar sebagai seorang doktor, dan alhamdulillah bisa mempertahankan beberapa temuannya pada sidang pagi hingga siang hari ini. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Tentu capaian ini adalah sebuah capaian yang tidak sebentar, sebuah capaian waktu yang tentu diiringi oleh usaha keras, bahkan mungkin ada tetesan air mata, karena ya memang itulah untuk menjadi seorang dokter. Dari sebuah perjalanan pendidikan Ibu Yeni Puspitasari ini bisa kita lihat ketangguhan, keuletan, mulai dari pendidikan di salah satu sekolah tinggi kesehatan, D3, kemudian melanjutkan S1 keperawatan di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan S2 di ilmu kesehatan reproduksi. Kebetulan pada saat menempuh ilmu kesehatan reproduksi saya menjadi KPS-nya. Betul ya? Ya, betul. Kemudian, dan alhamdulillah saya juga menemani, membersamai untuk menempuh S3 ini. Sekali lagi selamat, dan untuk putra-putri yang tentu menjadi penyemangat terus untuk bisa menggapai cita-cita ini. Menjadi seorang dokter bukanlah hanya sekedar penamaan di belakangnya, tetapi mempunyai nilai tanggung jawab bagaimana untuk terus menjadi seorang pendidik. Pola pikir dari seorang dokter itu kan Doctor of Philosophy, ya. Jadi harus penuh dengan kebijakan, ya. Maka apa yang ditemukan ini bisa terus diupayakan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cita-cita dari Ibu Yeni Puspitasari untuk ikut menurunkan angka kematian ibu yang disebabkan oleh karena hipertensi dalam kehamilan, atau khususnya yang terkait dengan preeklamsi, bisa ditekan serendah-rendahnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada para kopromotor 1, kopromotor 2, para penyangga, pimpinan sidang, dan semua pihak yang telah mensukseskan acara pada pagi hingga siang hari ini. Khusus Prof. Ova tadi sudah minta pamit karena ada tamu dari kolegium, sehingga beliau tidak bisa ikut pada penutupan acara ujian terbuka pada siang hari ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pimpinan sidang secara simbolis menyerahkan ijazah kepada kopromotor, promotor, dan promovendus.